Baik Ibu, silakan masuk Bu. Silakan duduk Bu. Perkenalkan Bu, saya dengan Dokter Sisil, dokter yang akan berjaga di klinik pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Anita. Ibu Anita. Usianya berapa Bu? 35 tahun. 35 tahun. Alamatnya? Di Depok. Baik, di Depok. Kalau boleh tahu, ada keluhan apa nih Bu pada matanya Bu? Ini dok, mata saya kayak ada benjolannya gitu dok. Oh baik, benjolan. Benjolannya ini kira-kira sakit atau enggak ya Bu? Sakit banget dok. Sakit banget. Sakitnya ini ketika ditekan atau didiemin gitu Bu? Dua-duanya dok. Ditekan juga sakit, terus kalau kita diemin juga sakit juga sih. Baik. Lalu apakah terdapat mata berair, matanya gatal atau mata merah gitu Bu? Iya dok. Ada berarti ya Bu. Selanjutnya nih Bu, kalau boleh saya tahu lokasi sakitnya ini atau benjolannya ini ada di mata kanan aja kah, atau di mata kiri aja kah, atau bahkan di kedua matanya Bu? Oh enggak dok, cuma sebelah aja di mata kiri. Baik, di mata kiri ya Bu. Kira-kira sakitnya ini udah berapa lama Bu? Udah 4 hari yang lalu dok. 4 hari yang lalu. Sakitnya ini sering atau hilang timbul gitu Bu? Sering. Oh sering ya Bu. Lalu kira-kira munculnya ini perlahan-lahan sebagian atau sekaligus Bu? Sekaligus dok. Sertai mata bahaya, terus merah gitu mata saya. Oh pertama benjol gitu ya, terus habis itu matanya berair, lalu merah. Oke baik. Kemudian apakah Ibu sebelumnya pernah berobat ke tempat lain Bu? Belum pernah dok. Oh berarti baru kesini aja ya Bu. Sakitnya ini kira-kira mengganggu atau mempengaruhi aktivitas Ibu sehari-hari nggak Bu? Lumayan sih ganggu dok. Kira-kira aktivitas seperti apa Bu yang bisa memperberat sakitnya Bu? Biasanya sih kalau saya lagi baca. Oh lagi baca gitu Bu. Kalau yang bisa memperingan sakitnya? Soal salep. Oh pakai salep ya Bu. Oke baik, selain itu apakah ada keluhan lain Bu? Enggak ada. Nggak ada ya Bu. Kemudian maaf Bu, apakah Ibu sekarang menderita diabetes atau anemia Bu? Enggak ada juga. Kalau dulu apakah Ibu ada riwayat penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, hipertensi atau anemia Bu? Enggak. Nggak ada juga ya Bu. Kemudian apakah Ibu ada riwayat pemakaian obat-obatan Bu sebelumnya? Iya dok, salep. Salep ya Bu? Salep ada apotek. Oke baik. Kira-kira setelah memakai salep ini apakah kondisinya semakin membaik Bu? Masih waktu itu nggak ada perubahan. Oh baik, masih itu ya Bu, berarti nggak ada perubahan. Ibu ada riwayat penggunaan kacamata Bu, dan apakah Ibu pernah melakukan tindakan operasi Bu? Belum pernah dok. Baik, belum pernah ya Bu. Kemudian maaf Bu, apakah di keluarga Ibu ada yang pernah mengalami sakit seperti ini juga Bu? Enggak ada juga. Atau ada riwayat penyakit lain Bu? Enggak ada. Nggak ada ya Bu. Baik Bu, anamnesanya sudah selesai ya Bu. Selanjutnya saya akan catat hasilnya pada rekam medis. Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan lagi Bu? Barangkali tadi saya ada yang kelupaan untuk ditanya Bu. Enggak sih dok, udah cukup. Baik, sudah cukup jelas ya Bu. Terima kasih Bu. Baik Ibu, jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan pada mata Ibu ya Bu, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui nilai penglihatan ketajaman pada mata Ibu apakah dalam batas normal atau tidak. Adapun untuk prosedurnya, nanti Ibu akan disuruh duduk pada jarak 5-6 meter dari kartu Snellen chart. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada mata kanan terlebih dahulu dengan menutup mata kiri dengan telapak tangan. Setelah itu, nanti Ibu akan diinstruksikan oleh saya untuk membaca kartu Snellen yang saya tunjuk. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan pada mata kiri dengan prosedur yang sama. Untuk itu, apakah Ibu bersedia Bu untuk dilakukan pemeriksaan ini? Baik dok, saya bersedia. Bersedia ya Bu. Mari Ibu bisa duduk di kursi yang sudah saya siapkan. Baik Ibu, kita mulai dengan pemeriksaan mata kanan terlebih dahulu ya Bu.
Untuk itu, Ibu tolong tutup mata kiri Ibu dengan telapak tangan kiri Ibu. Baik, Dok. Jangan ada penekanan ya, Bu. Selanjutnya, tolong Ibu lihat ke depan dengan santai. Jangan membukukan badan ke depan, kemudian jangan mengintip, melirik, ataupun mengerutkan kelopak mata ya, Bu. Selanjutnya, saya akan instruksikan Ibu untuk membaca jika saya menunjuk karakter atau huruf yang tertera pada sinetron chart dari atas sampai bawah ya, Bu. Kita mulai ya, Bu, dari baris pertama. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, T, S, E, P, O, T, E, G, L, S, R, E, P, G, T. Udah, Dok, nggak kelihatan, Dok? Udah nggak bisa ngeliat, Ibu. Baik, Bu, Ibu boleh turunin tangannya. Di sini bisa terlihat ya, Bu, nilai ketajaman penglihatan pada mata kanan Ibu yaitu 6/6, yang berarti Ibu dapat melihat pada jarak 6 meter, sedangkan pada orang normal dapat melihat pada jarak 6 meter juga, Bu. Berarti penglihatan ketajaman pada mata Ibu normal ya, Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mata kiri Ibu. Ibu boleh tutup mata kanan Ibu dengan telapak tangan kanan, Bu. Untuk prosedurnya sama ya, Bu. Nanti saya instruksikan, saya tunjuk huruf atau karakter yang ada pada sinetron chart dari atas sampai bawah. Lalu Ibu tolong dibacain ya, Bu. Kita mulai ya, Bu, dari baris pertama. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, R, C, Z, P, F, E, L, O. Udah nggak kebaca ya, Bu? Iya. Masih bisa baca, Bu? Udah nggak bisa? Enggak. Baik, Ibu boleh turunin. Di sini Ibu bisa lihat nilai ketajaman penglihatan pada mata kiri Ibu yaitu 6/9, yang berarti Ibu dapat melihat pada jarak 6 meter, sedangkan pada orang normal itu dapat melihat pada jarak 9 meter ya, Bu. Jadi kesimpulannya itu visus atau ketajaman penglihatan pada mata kanan Ibu 6/6, berarti dalam batas normal, dan mata kiri Ibu itu 6/9, masih dalam batas normal juga ya, Bu. Selanjutnya saya akan catat hasilnya di rekam medis. Baik, Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Cukup, Dok. Sudah cukup jelas ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Baik, Ibu, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan tes buta warna ya, Bu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kelainan buta warna atau tidak pada mata Ibu. Untuk prosedurnya yaitu nanti Ibu akan disuruh untuk membaca huruf atau angka yang terdapat pada buku isi hara ya, Bu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Ya, Dok, bersedia. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyesuaikan cahaya penerangan terlebih dahulu agar pasien dapat melihat gambar yang tertera pada buku isi hara dengan jelas. Selanjutnya pemeriksaan akan dilakukan setelah pasien mendapatkan ketajaman penglihatan terbaik. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan tes buta warna pada pasien dengan jarak baca 30-40 cm. Baik, Bu, kita mulai ya, Bu. Nanti tolong Ibu bacakan apa yang Ibu lihat pada buku isi hara. Setiap plat hanya diberi waktu 5 detik ya, Bu. Kita mulai ya, Bu. Ibu, apa yang Ibu lihat, Bu? Angka 5. Baik. Kemudian ini, Bu. Angka 8. Baik, ini, Bu. Gak ada angka, Dok. Baik. Kemudian Ibu lihatnya gambar apa, Bu? Garis. Bisa Ibu tunjukin, Bu, pakai jari? Baik. Kemudian ini, Bu. Gak ada angka juga ada garis. Garis-garisnya bisa, Bu. Baik, selanjutnya ini, Bu. Angka 6. Baik. Kemudian ini, Bu. Angka 15. Angka 16. Angka 5. Baik. Gak ada angka, Bisa hanya Ibu garis tunjukkan? aja. Nah,
Kemudian ini Bu. Angka 73. Baik. Kemudian ini Bu. Nggak ada angka, Bu. Bisa Ibu tunjukkan Bu? Iya. Ibu lihatnya apa? Lihatnya garis-garis semua. Nggak ada angka juga. Udah bisa Ibu tunjukkan Bu? Iya, nggak ada angkanya. Baik. Kemudian ini Bu. Nggak ada angka. Bisa Ibu tunjukkan garisnya? Iya. Baik. Selanjutnya apa yang Ibu lihat Bu? 45. 7. Baik. Kemudian Angka 3. baik. Angka 74. Baik. Kemudian ini Bu. Ini nggak ada angka, hanya garis aja. Ibu bisa tolong tunjukkan. Baik. Nggak ada garis, nggak ada angka. Ibu bisa lihat apa Bu sini? Iya, cuma ada garis, Tolong gelombang. tunjukin, Bu. Baik. Kemudian ini Bu. Angka 12. Ada 12 baik Bu. Kemudian ini. Angka 26. Baik. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya Bu. Hasilnya mata Ibu itu dalam batas normal, yang berarti tidak ada kelainan buta warna pada mata Ibu. Selanjutnya saya akan catat hasilnya pada rekam medis. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Cukup, Bu. Sudah cukup jelas ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Baik Ibu, jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan posisi mata ya Bu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kornea Ibu ketika diberikan cahaya dalam batas normal atau tidak. Adapun untuk prosedurnya yaitu nanti Ibu akan disuruh duduk tenang dengan pandangan lurus ke depan. Kemudian saya akan mengarahkan senter atau cahaya pada mata Ibu dengan jarak kurang lebih 30 cm. Untuk itu, apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia. Baik, bersedia ya, Bu. Selanjutnya, saya akan mengarahkan sinar senter ke mata pasien dengan jarak kurang lebih 30 cm. Kemudian, saya akan mengamati pantulan cahaya yang tampak pada kornea kedua mata pasien. Baik, kita mulai ya, Bu, pemeriksaannya. Baik, pemeriksaannya sudah selesai Bu, silakan kembali ke tempat Bu. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai Bu. Hasil pemeriksaan posisi mata dalam batas normal, yaitu tidak terdapat kelainan pada mata Ibu ya Bu. Selanjutnya saya akan catat hasilnya di rekam medis. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada ya Bu, sudah cukup jelas. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik Ibu, jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan test cover dan uncover pada mata Ibu ya Bu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada mata Ibu atau tidak, seperti mata juling atau heteroploria. Adapun untuk prosedurnya, yaitu nanti Ibu akan disuruh duduk dengan pandangan lurus ke depan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada mata kanan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pada mata kiri. Untuk itu, apakah Ibu bersedia Bu? Baik, bersedia ya Bu. Sekarang Ibu bisa duduk di kursi yang sudah disediakan Bu, yaitu pada jarak 30 cm. Silakan Bu. Baik Ibu, tolong Ibu lihat terus ke depan ya Bu. Setelah itu, saya akan memperhatikan posisi awal mata pasien. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada mata kanan pasien, yaitu dengan melakukan tes cover terlebih dahulu dengan cara menutup mata kiri pasien dengan occlude, kemudian memperhatikan mata kanan untuk melihat apakah ada pergerakan pada bola matanya atau tidak. Selanjutnya, saya akan melakukan tes uncover, yaitu dengan cara membuka occlude, lalu melihat pergerakan pada kedua bola mata pasien. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada mata sebelahnya, yaitu mata kiri.
dengan cara yang sama, yaitu pertama test cover, kemudian uncover. Oke Bu, cover, uncover. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Ibu bisa kembali ke tempat Bu. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya Bu. Hasilnya yaitu normal, tidak ada juling pada kedua bola mata Ibu. Selanjutnya saya akan mencatat hasilnya pada rekam medis. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup jelas ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Baik Ibu, jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan gerak bola mata ya Bu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat kelemahan atau kelumpuhan pada otot-otot penggerak bola mata Ibu atau tidak. Adapun untuk prosedurnya, yaitu nanti Ibu akan disuruh duduk pada jarak 50 cm dari pemeriksa. Kemudian Ibu akan diinstruksikan untuk mengikuti arah gerak jari saya ya Bu. Untuk itu apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia ya Bu. Sekarang Ibu bisa duduk di kursi yang sudah disiapkan Bu. Kemudian tolong Ibu lihat jari saya yang berada di depan kedua bola mata Ibu ya Bu. Selanjutnya kedua bola mata Ibu tolong untuk mengikuti arah gerakan jari saya ya Bu, tapi jangan memutarkan kepala Ibu. Selanjutnya saya akan memulai pemeriksaannya, yaitu dengan membentuk gerakan seperti huruf H, mulai dari kanan, kemudian kanan atas, tengah, kanan bawah, kemudian ke tengah lagi, selanjutnya ke kiri atas, kemudian ke tengah, ke kiri bawah, kemudian ke tengah lagi. Pada saat pemeriksaan, perhatikanlah pertama, posisi kedua mata apakah selalu sejajar atau terdapat deviasi saat mengikuti gerakan objek. Kemudian kedua, apakah terdapat nistagmus. Dan terakhir, perhatikanlah kelopak mata atas saat bola mata bergerak dari atas ke bawah. Pada keadaan normal, kelopak mata akan sedikit menutupi iris. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan konvergensi dan divergensi pada kedua bola mata Ibu ya Bu. Pertama-tama saya akan memeriksa kemampuan konvergensi pada mata Ibu, yaitu dengan menggerakkan jari saya ke arah hidung Ibu. Baik Ibu, tolong kedua bola mata Ibu ikuti arah gerakan jari saya ya Bu. Pertama-tama saya akan melakukan konvergensi, yaitu dari jauh ke dekat. Selanjutnya saya akan memeriksa kemampuan divergensi, yaitu dengan menjauhkan jari saya dari hidung pasien, dari dekat ke jauh. Pada keadaan normal, pasien dapat mempertahankan konvergensi pada jarak 5-8 cm. Baik Ibu, pemeriksaannya telah selesai. Ibu boleh kembali ke meja pemeriksaan Bu. Pada pemeriksaan gerak bola mata, hasilnya normal, yaitu gerakan kedua bola matanya bisa ke segala arah. Dan pada pemeriksaan kemampuan konvergensi dan divergensi juga hasilnya normal. Selanjutnya saya akan catat hasilnya di rekam medis. Sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.